Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya, jangan lupa like, share, dan subbreaker kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 2771 sampai bab 2780. Tek, suara batu terjatuh. Siapa di sana? Dengan wajah terkejut, Vexana Year melihat beberapa orang telah berada di sekitar tempat peristirahatan mereka. Terlihat beberapa gerombolan orang yang memiliki tato di jidatnya berlogo matahari. Kalian. Belum sempat Vexana ingin mencoba untuk melarikan diri dan melihat Jen yang saat ini pingsan karena asap bius yang dikeluarkan oleh orang-orang dari Sekte Liga Matahari. Dirinya kemudian disekap dengan dua tangan yang meriah tubuhnya. Sepertinya kita mendapatkan tangkapan besar, berkata salah satu orang yang memiliki taring tajam. Kalian bawa dua orang ini dan serahkan pada Raja Belpe. Kenapa Nona Vexana dan Jen dibawa dengan paksa oleh gerombolan Sekte Liga Matahari? Tanpa melakukan apapun. Bahkan Jen yang saat ini pingsan tak mengetahui dirinya diculik oleh gerombolan orang Sekte Liga Matahari. Bagaimana? Apakah masih ada yang lain? Berkata Komandan Bellamy melihat sekitar. Tidak ada bang. Sepertinya mereka hanya berdua, berkata salah satu bawahan dari Komandan Bellamy. Seperti aku akan menetap di sini untuk sementara. Kalian bawa mereka ke dimensi ke-6. Aku akan mengunjungi penguasa dimensi ini, sang Raja Vampir Igo, dan menemui putrinya. Hahaha. Berkata Komandan Bellamy tertawa karena dia menaruh hati pada anak dari Raja Vampir Igo. Baik Tuan. Berkata bawahan Komandan Bellamy kemudian pergi dengan membawa tubuh Jen dan Nona Vexana. Zuang. Suara keras. Krek. Suara batu jatuh. Sudah lama aku ingin mengunjungi dimensi ini. Khalifah, sepertinya akhirnya kamu akan menjadi milikku. Berkata Komandan Bellamy kemudian melesat terbang ke istana Raja Vampir Igo. Di dalam istana Raja Vampir Igo. Susi. Kemarilah, kita akan memberikan restu untuk putri kita. Berkata Raja Vampir Igo kemudian menggigit jarinya dan meneteskan pada mangkuk suci. Baik. Sayang. Berkata istri sekaligus peramal istana Susi. Tes. Kemudian dalam mangkok suci terlihat kobaran api membakar kedua darah yang mengalir di dalam mangkok suci. Sekarang giliran kalian. Berdua, berkata Raja Vampir Igo menyuruh Geralt dan Khalifah untuk melakukan upacara suci peresmian pernikahan mereka. Mila sendiri hanya terduduk untuk menjadi saksi. Geralt dan Khalifah diikuti yang lain yang hanya melihat dan mengikuti upacara suci dari keluarga Vampir Igo. Tes. Bahkan saat kedua darah menetes, Mila seperti merasakan kecemburuan yang terdalam di hatinya. Bagaimanapun saat ini Geralt akan menduakan cinta mereka. Namun tak bisa dipungkiri karena hal itu terjadi juga karena kesalahan yang mereka lakukan. Terbakar. Raja Vampir Igo dan istrinya sekarang terlihat bahagia. Karena pada akhirnya anak gadis mereka yang memiliki perilaku kasar mampu ditaklukkan oleh Geralt. Mantu. Sekarang ciumlah istrimu, berkata Raja Vampir Igo menepuk pundak Geralt dan menyuruhnya untuk mencium Khalifah di hadapan Mila dan semua anggota Sekte Pedang Naga Emas. Geralt yang merasa hal ini akan menyakiti hati Mila. Karena dia akan memberikan ciuman di depan mata Mila. Kemudian menolehkan wajahnya pada Mila yang saat ini terdiam dan terus-menerus melihat Geralt dan Khalifah. Mengangguk. Mila akhirnya menganggukkan kepalanya bertanda saat ini. Mila setuju agar Geralt mencium Khalifah di depan semua orang. Sebagai ritual terakhir peresmian mereka. Kiss. Geralt dan Khalifah kedua melancarkan ciuman mesra. Dengan disaksikan oleh semua orang. Sayangku. Terima kasih, berkata Khalifah memanggil Geralt dengan mesra. Geralt yang saat ini masih merasa tidak enak pada Mila. Kemudian berkata, baiklah. Sekarang kamu akan ikut bersamaku sampai anak kita lahir. Selamat. Semua kemudian mengucap selamat pada keduanya. Geralt kemudian berjalan ke arah Mila untuk mendapatkan restunya. Aku akan menerima semua yang akan kamu lakukan, berkata Mila kemudian memegang tangan Geralt dan Khalifah.
Hati Mila saat ini merasakan kecemburuan yang tak bisa dikatakan. Semua perhatian, berkata Raja Vampir Igo kemudian menepuk tangannya. Kita akan mengadakan pesta untuk mereka berdua. Dan semua orang kemudian menjalankan tradisi di negeri Raja Vampir Igo. Semua mengadakan jamuan besar untuk Geralt dan Khalifa. Sepertinya ada sebuah pesta. Berkata Komandan Bellamy melihat dan mendengarkan suara banyak orang berada di halaman istana Raja Vampir Igo. Sepertinya aku mengenal aura Ki ini. Kemudian Komandan Bellamy terbang dengan cepat ke arah istana Raja Vampir Igo. Dan mencari pemilik Ki yang dia kenali sepertinya mereka ada di sini. Apakah mereka melakukan sesuatu pada kerajaan Vampir Igo? Bang! Komandan Bellamy yang sekarang melihat orang-orang dari Sekte Pedang Naga Emas berteriak apa yang kalian lakukan di sini. Melihat Raja dan Ratu Vampir yang saat ini mengadakan jamuan besar dengan mengundang anggota Sekte Pedang Naga Emas Geralt. Oh maaf Tuan Bellamy. Saya dan keluarga sedang mengadakan pesta pernikahan Khalifa dan Geralt Crewford. Maaf kami harus merahasiakan ini pada kalian berkata Raja Vampir Igo kemudian menghampiri Komandan Bellamy. Skulls, apa yang kamu katakan? Pernikahan, Khalifa, teriak Bellamy kemudian menendang wajah Raja Vampir Igo. Beraninya kalian. Swos. Merasakan kekecewaan karena cintanya direbut oleh lelaki lain. Bellamy kemudian menghancurkan beberapa bagian istana dan dengan cepat mengayunkan pedang ke arah Raja Vampir Igo. Kreng, retakan. Geralt dengan cepat menangkis serang pedang Bellamy sepertinya hari ini adalah hari kematianmu berkata Geralt dengan tatapan mendominasi. Melihat Geralt yang saat ini berhasil menangkis serangannya kemudian Komandan Bellamy mengayunkan tinju pada tubuh Geralt. Kau yang akan mati di tempat ini. Teriak Komandan Bellamy penuh kekecewaan dan kebencian terhadap Geralt yang berani menikahi gadis yang dikejarnya. Bang! Melompat ke belakang dan kemudian terdiam beberapa saat. Komandan Bellamy melihat Khalifa dan berkata apa yang membuatmu tertarik dengan manusia lemah seperti dia. Khalifa yang melihat tatapan permusuhan dari Bellamy dan karena Bellamy berani menendang ayahnya kemudian berkata aku mengandung anaknya dan kau dan aku memang tak ada hubungan sama sekali bukan. Jadi urus saja urusanmu. Dengan wajah memerah penuh emosi ketika mendengar pengakuan dari Khalifa apa. Mencoba untuk menarik nafas Komandan Bellamy kemudian melihat ke arah Geralt dan yang lainnya. Sepertinya kalian salah paham dengan apa yang diberikan oleh Raja Belpe. Seharusnya kalian saat itu juga harus dilenyapkan. Berkata Komandan Bellamy kemudian mengalirkan aura ki iblisnya jika bukan karena aku yang meminta pengampunan untuk kerajaan vampir kalian. Dan karena kamu telah melakukan kesalahan dengan membuat acara pernikahan ini. Akan aku pastikan kalian semua mati hari ini. Dan kau Raja Vampir Igo. Terimalah siksa pedih di Dimne ke-6. Merasakan kekecewaan berat karena gadis yang dicintainya telah menikah bahkan mengandung anak dari klan Crewford. Kemudian Komandan Bellamy terbang ke langit dan melesatkan ayunan palunya ke seluruh istana. Bang! Semua dihancurkan oleh Komandan Bellamy tanpa ampun. Kemarahan yang meluap-luap membuatnya sekarang seperti melihat seonggok tanah yang lunak seperti adonan. Kalian bawa semua ke dalam kapal perang kita berkata Geralt kemudian meraih tangan Mila dan Khalifa masuk ke dalam bentuk armored soul-nya. Kalian berdua tetap berada di dalam kapal dan jangan melakukan apapun. Baik berkata Mila dan Khalifa bersamaan. Kemudian keduanya saling pandang dan memalingkan muka mereka Geralt yang melihat mereka merasakan akan terjadi hal yang tak terduga dan hanya bisa menepuk kepalanya. Bawa juga kedua orang tua Khalifa ke dalam kapal. Dan cari cara untuk bersembunyi. Berkata Geralt memerintah anggotanya. Swos. Geralt kemudian melesat ke arah Bellamy dan merubah dirinya menjadi seperti kera besar. Beats Armor, Gold. Dalam sekejap Geralt memukul tubuh Komandan Bellamy. Namun Geralt yang saat ini telah melakukan pukulan keras hanya melihat Bellamy tanpa melakukan gerakan apapun. Apa? Pukulanku tidak mempan. Tersenyum. Bellamy hanya membalas pukulan Geralt dengan wajah tersenyum sinisnya. Merasa kecemburuan terhadap Geralt dan pengkhianat yang dilakukan oleh Raja Vampir Igo. Dengan cepat Bellamy mengayunkan palunya ke arah Geralt. Bang! Apa? Teriak Geralt merasakan amarah yang tak terduga dari seorang komandan elit Sekte Liga Matahari. Hahaha, hari ini akan kamu saksikan kematianmu sendiri di tanganku dan akan aku serahkan tubuhmu pada Sang Raja Belpe. Teriak Komandan Bellamy wajahnya menyeriangai.
Bang! Melepaskan ayunan palunya ke arah Geralt. Geralt yang melihat perbedaan kekuatan dari orang Sekte Liga Matahari seketika terkejut melihat apa yang dilakukan oleh Bellamy tak bisa dengan mudah dihindarinya. Sial kecepatan yang luar biasa. Geralt saat ini mendapat pukulan keras yang membuat luka memar di tubuhnya. Walaupun tubuhku dapat meregenerasi dengan cepat, namun rasa sakit ini berbeda. Sepertinya amarahnya benar-benar akan melukaiku. Zirah emas. Mode up. Dawnbreaker upgrade level maksimal. Berbeda dari sebelumnya. Saat ini Geralt bahkan tak terlihat memakai zirah emas yang menutupi dirinya. Berkat penglihatan dalam sungai darah, Geralt sekarang dapat mengendalikan beberapa bentuk zirah emas yang bisa dinaikkan levelnya. Sekarang zirah emas Geralt nampak seperti pakaian khusus seperti jubah putih dengan motif garis hitam berlambang Sekte Pedang Naga Emas. Bahkan gaya rambutnya berbeda dari sebelumnya. Nampak seperti rambut yang berwarna putih pajang dengan tato naga berwarna biru melingkar dari tangan hingga lehernya. Geralt kemudian memanggilnya perisai mata ketiga dan meletakkan di punggungnya. Dan muncullah kedua sayap seperti sayap burung berwarna emas. Mengibaskan sayapnya yang sekarang terlihat seperti melasatkan banyak pisau emas berbentuk bulu burung. Bladebird Sword. Dalam sekejap Geralt melemparkan puluhan ribu pisau emas ke arah tubuh Bellamy. Bam, bam bam. 100 ledakan lebih kemudian mengenai tubuh Bellamy. Seperti yang dikatakan peramal Raja Belpe ternyata dia akan menghadapi pesaingnya berkata Bellamy memuntahkan darah hitam dari mulutnya. Aku juga tak akan kalah. Teriak Bellamy kemudian memanggil jiwa kultivasinya. Soul Devil api neraka terakhir. Dalam sekejap tubuh Bellamy merubah sosok dirinya menjadi seperti tubuh besar dengan api menyala dan sayap api yang terbentang. Akan aku akhiri hidupmu. Teriak Bellamy kemudian melesat dengan cepat ke arah Geralt. Kepakan sayap api neraka. Bellamy kemudian membungkus tubuh Geralt dengan api neraka yang panas. Mencoba untuk melelehkan tubuh Geralt. Bang! Geralt yang saat ini tak merasakan apapun dari serangan api Bellamy dengan cepat meledak lapisan api yang menyelimuti tubuhnya. Bang! Bellamy dipukul mundur dengan cepat sial kekuatan sejatinya tak bisa ditembus. Blade Fire neraca. Kemudian Bellamy melesatkan berjuta-juta pisau api ke arah tubuh Geralt. Masih dalam posisinya Geralt kemudian membaca mantra dan berkonsentrasi untuk melawan serangan Bellamy. Wing Soul Gold. Seperti yang dilakukan Bellamy Geralt kemudian mengepakkan sayap emasnya dan melesatkan berjuta-juta pisau emas ke arah udara menuju ke tubuh Bellamy. Bang! 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 Beribu-ribu ledakan terjadi di udara. Menimbulkan suara bising dan ledakan cahaya ke seluruh wilayah di dimensi kelima. Bahkan ledakan yang terjadi sampai pada kapal perang Sekte Liga Matahari. Berkata Lirijen yang tersadar dari pingsannya. Membuka matanya dan melihat sekitar, apa yang terjadi? Di mana aku? Mencoba untuk bangkit dan berdiri namun Jen menyadari ada sesuatu yang mengingat tangannya. Crack, mencoba untuk melepaskan ikatan rantai sihir. Jen menggerakkan tangannya berulang kali. Ikatan rantai sihir yang kuat. Apa tidak ada sesuatu yang bisa membuka rantai sihir ini? Berkata Jen melihat Nona Vexana yang juga terikat di depannya. Tak, melemparkan besi kecil yang dia dapatkan dari dinding kapal perang. Mencoba untuk membangunkan Nona Vexana yang masih tertidur. Nona Vexana. Bangunlah. Jen kemudian melemparkan beberapa kali bagian dinding kapal perang yang dia retakan dengan tangannya. Terlihat darah merah mengalir dari jarinya. Bak, membuka matanya. Kemudian Nona Vexana terbangun dan melihat dirinya juga terikat di dinding dengan sebuah rantai yang mengikat seluruh tubuhnya. Seperti kau juga diculik. Sial rantai sihir ini terlalu kencang. Teriak Nona Vexana merasakan sesak di dadanya. Srek srek srek. Aku tak bisa menjangkaumu. Berkata Jen mencoba untuk melepaskan ikatan Nona Vexana dengan cara menggigitnya. Apa yang coba kau lakukan? Teriak Nona Vexana melihat Jen bertingkah aneh. Aku hanya ingin kita bisa kabur dari sini berkata Jen dengan wajah kelelahan. Jika kita tidak bisa kabur dari sini, maka kematian akan menghampiri kita. Aku akan menggunakan gigiku untuk bisa lepas dari sini bahkan jika perlu harus mati. Blas. Itu konyol. Jika memang itu perlu dilakukan, kau tak perlu untuk mengorbankan gigimu. Berkata Nona Vexana kemudian terlihat membusungkan dadanya dan terlihat robekan dari celah bajunya. Aku memiliki bola kristal yang jika dipecahkan,
maka bola kristal itu akan membawa kita ke suatu tempat dimanapun. Bahkan bisa membawa kita ke dalam neraka. Secara acak dan ini adalah kristal terakhir yang bisa membuat kita lepas dari sini. Benda itu, berkata Jen melihat bola kristal keluar dari balik baju Nona Vexana yang terbelah. Aku tak mau melakukan hal seperti itu. Jika aku mampu untuk menghancurkan sendiri, aku tak akan menyuruhmu untuk melakukannya. Bola kristal ini lebih keras dari kaca. Jika aku bisa meraihnya dengan mulutku sudah aku lakukan dari awal, berkata Nona Vexana kemudian membusungkan dadanya. Dan jelas terlihat bola kristal dengan warna hitam seperti air di dalamnya. Cepat, kemarikan wajahmu dan gigit bola kristal ini, teriak Nona Vexana lebih membusungkan dadanya dan menunjukkan kristal hitam pada Jen. Cih, apa boleh buat, berkata Jen kemudian dengan sekuat tenaga mencoba untuk meraih bola kristal hitam di dada Nona Vexana. Dan dengan cepat menggigitnya. Maafkan aku, teriak Jen. Krak, retakan, terlihat setelah Jen menggigit bola kristal hitam dari Nona Vexana. Dalam sekejap bola kristal seperti membentuk asap dengan aura hitam, dan membungkus tubuh Jen dan Nona Vexana. Bentuk asap hitam terlihat seperti lubang hitam yang menghisap tubuh mereka. Bagus, kita akan segera pergi ke suatu tempat, berkata Nona Vexana kemudian melihat dirinya dan tubuh Jen seperti masuk ke dalam spiral asap hitam. Apa ini lubang dimensi? Berkata Jen melihat dirinya seperti berputar-putar tanpa arah dan tujuan. Akan kemana kita? Lebih baik kau bersiap untuk hal yang mengejutkan. Karena aku sendiri tak tahu akan kemana lubang hitam ini berakhir, teriak Nona Vexana semakin dibawa masuk. Hup, jatuh. Kemudian dari atas langit di dimensi kelima nampak celah lubang hitam terbentuk. Dari dalam celah keluar dua tubuh orang yang terikat rantai sihir. Kedua sekarang tersadar diri mereka akan jatuh dengan keras ke tanah. Ark, teriak keduanya pasrah dengan apa yang akan terjadi. Dan jika memang mereka akan jatuh di tanah, kemungkinan tubuh mereka retak dan patah tulang. Dan harapan mereka bisa terjatuh di semak ataupun pepohonan yang bisa menghambat kayu mereka dan hanya sedikit mengalami cedera. Bang, ledakan bercahaya. Jen yang melihat sebuah ledakan sedang terjadi di antara langit dan tanah kemudian mencoba untuk membalikkan tubuhnya. Dan saat pandangan kedua jatuh ke tanah, mereka berdua seperti melihat sosok tubuh dengan sayap emas berada di bawah mereka. Siap itu, teriak Jen mencoba untuk melihat lebih jelas. Wajahnya seakan tak percaya saat ini mereka akan terjatuh dalam sebuah pertempuran besar. Ark, teriak Jen dan Vexana keras. Membuat sosok bersayap emas dengan rambut putih panjang melihat ke atas langit. Berkata lirih pria bersayap emas. Sepertinya akan ada yang terjatuh. Bahkan belum sempat menghindar, pria dengan sayap emas mendapati dirinya ditimpa dua tubuh orang yang terjatuh dengan cepat. Bak, kedua tubuh memaksa tubuh pria dengan sayap emas terjatuh ke tanah dengan dua tubuh orang yang menindihnya. Siapa kalian? Berkata pria sayap emas. Mencoba untuk bangkit. Kemudian pria dengan sayap emas melihat dua orang yang dikenalinya. Kalian, teriak Geral yang kemudian membantu Jen untuk bangun. Dan wanita ini, Nona Vexana Yier. Geral dengan wajah terkejut kemudian membantu mereka untuk melepaskan ikatan rantai sihir. Skulls, Geral Crewford, teriak Jen yang melihat Geral telah melepaskan ikatan rantai sihir dengan pedangnya. Apa kita sekarang di dimensi keempat? Bukan. Kita sedang berada di dimensi kelima, berkata Geral dan Vexana Yier bersamaan. Dimensi kelima, berkata Jen kemudian melihat sebuah serang berbentuk palu besar mengarah pada mereka. Bang, awas, teriak Jen kemudian dengan cepat mengambil pedang dan menangkis arah serangan seseorang. Melihat arah serangan kemudian Jen dengan cepat melemparkan ke bebatuan. Seperti kali ini kau tak akan bisa kabur, berkata Jen kemudian dengan cepat mengenali sosok yang menyerang. Tunggu, teriak Geral mencegah Jen untuk bertarung. Krak, retakan. Jen merasakan luka di tubuhnya kembali terasa. Sial, tubuhku, berkata Jen kemudian terjatuh ke tanah. Dan sebelum tubuh Jen menyentuh tanah, Geral dengan cepat menangkap tubuh Jen. Anda, berkat Jen lirih. Hap. Kemudian Geral membawa tubuh Jen dan Nona Vexana ke tempat aman. Membaca mantra pelindung. Geral mengeluarkan cahaya yang kemudian membentuk aura pelindung untuk mereka berdua. Kalian tetap di sini, berkata Geral yang sekarang membuat medan pelindung yang tak akan bisa melepaskan mereka berdua.
Dan tentu saja hal itu dilakukan Geralt karena saat ini Nona Vexana ada di dekatnya. Sial, sepertinya dia sengaja mengurung kita, berkata Nona Vexana Yier yang mencoba untuk melarikan diri. Sial. Seperti kali ini Anda benar, berkata Jen dengan tersenyum. Aku harus memulihkan diriku dan balaskan dendamku pada Bellamy. Geralt yang saat ini masih melakukan pertarungan dengan Komandan Bellamy, kemudian melanjutkan pertarungan mereka. Terlihat beberapa kali cahaya keluar dari serangan mereka, bahkan sampai pada medan pelindung yang dibuatnya. Kita harus mengakhiri ini, berkata Geralt kemudian memusatkan kinya dan dalam sekejap tubuhnya seperti membentuk tubuh naga api. Aku tak tahu ada hubungan apa kau dengan kerajaan vampir. Yang jelas aku akan dengan cepat membuatmu menuju ke kematian. Dragonfire. Kemudian Geralt yang telah merubah sosoknya menggeliat ke tubuh Bellamy. Sepertinya bukan aku yang akan mati, berkata Bellamy kemudian mencoba untuk menahan serangan Geralt. Majulah. Kemudian tubuh Geralt melesat tajam ke arah tubuh Bellamy, membuat sebuah ledakan besar pada tubuhnya. Bahkan terlihat cahaya seperti ledakan bom dengan sinar cahaya yang tak pernah ada habisnya. Ark, teriak Bellamy yang sekarang tubuhnya seperti terkoyak dengan serangan Geralt. Sialan kau, bom. Ledakan. Kemudian Geralt menjatuhkan dirinya ke tanah dan melihat tubuh Bellamy hancur berkeping-keping. Sungguh kekuatan penghancur. Bahkan dengan mode tertinggi ini tubuhnya seperti menjadi remah-remah roti, berkata Geralt kemudian terbang ke arah Jen dan Nona Vexana. Melepaskan medan pelindung. Kemudian Geralt mengeluarkan rantai naganya. Mungkin kali ini aku akan membawamu untuk menemui anakmu. Tetapi sepertinya aku akan meminta bantuanmu terlebih dahulu, berkata Geralt kemudian menggendong Nona Vexana Yier yang diikat dengan rantai naganya untuk menetralisir kekuatan Nona Vexana Yier. Apa yang kamu inginkan? Berkata Nona Vexana Yier memberontak. Cepat katakan di mana anakku. Zong, hup. Kemudian semua orang turun dari kapal perang Sekte Naga Emas dan berjalan menghampiri Geralt. Moza dan Haifang, bawa tubuh Jen ke dalam istana dan Erika tolong sembuhkan luka Jen, berkata Geralt menyuruh mereka bertiga. Oke, berkata ketiganya serempak. Kemudian semua orang kembali ke istana untuk melakukan suatu hal dengan keluarga Khalifah. Beberapa orang kemudian membantu mengobati luka Jen dan beberapa lagi hanya mengikuti arahan Geralt. Srek. Geralt membuka ikatan rantai naga yang melilit tubuh Nona Vexana. Maaf, aku harus melakukan hal itu padamu, Nona Yier. Berkata Geralt kemudian menundukkan kepalanya sebagai perkataan maaf. Baik. Aku mengerti. Katakan apa yang kalian inginkan dariku. Berkata Vexana Yier kemudian duduk di kursinya sambil meminum obat yang diberikan Geralt. Geralt kemudian melanjutkan perkataannya, aku hanya meminta bantuanmu dan akan aku balas di masa depan sebagai janjiku padamu. Saat ini aku memiliki perjanjian dengan keluarga dari Vampi Igo dan Susi istrinya, untuk menyelamatkan anaknya. Sepertinya perjanjian kalian dilakukan dengan syarat khusus. Apa aku benar? Berkata Vexana menerka apa yang akan terjadi. Ya, itu hanya perjanjian darah, berkata Geralt tak ingin menyebutkan secara rinci. Igo kemudian menyampaikan maksudnya, kami memilih seorang putra yang sekarang dibelenggu dalam dimensi yang hanya Raja Belpe dan Anda ketahui. Kami tak bisa melakukan apapun selain mematuhi kekuatan dan kekuasaan Raja Belpe. Dan saat sebelum pertarungan besar terjadi putra kami dipenjara oleh Raja Belpe. Aku memohon pada Anda untuk bisa memabukkan pintu portal di mana putra kami berada. Baiklah. Aku hanya ingin secepatnya bertemu anakku dan akan kembali pergi ke masa lalu ataupun masa depan. Berkata Nona Vexana kemudian melangkah mengambil sebuah cermin yang ada di dalam ruangan. Prang. Vexana kemudian menjatuhkan cermin dan mengambil beberapa bagian pecahannya. Sekarang yang aku perlukan hanya darah di antara keluarga vampir Anda. Dan akan aku gunakan untuk mencari lokasi yang tepat di mana anak Anda dibelenggu dan dipenjarakan oleh Raja Belpe. Akan aku gunakan darahku, berkata Igo kemudian maju dan menggigil jarinya. Taruh darahmu di dalam cawan ini, berkata Nona Vexana kemudian mengambil cawan dari mejanya. Anda dan saya akan pergi ke dalam dimensi yang akan aku buat sekarang. Menunjuk Geralt kemudian Nona Vexana dan Geralt berjalan ke sebuah ruang yang luas. Diikuti yang lain semua sekarang berjalan mengikuti Vexana. Aku membutuhkan kalian berempat untuk melakukan ritual.
Berkata Nona. Baik, berkata keempat orang yang sekarang memegang masing-masing pecahan cermin. Sekarang Moza dan Haifang memegang cermin dengan posisi menyiku dan diikuti oleh Aiden dan Eren yang membantu memegang cermin. Sekarang kita akan memulai ritual ini, berkata Nona Vexana kemudian masuk ke dalam persegi yang telah dibentuk. Diikuti Geralt masuk ke dalam persegi. Kemudian Nona Vexana membaca mantra dan berkonsentrasi. Terlihat darah dalam cawan kemudian mengeluarkan api merah yang kemudian terbang ke depan tubuh Nona Vexana. Menjentikkan jarinya kemudian bola api diarahkan ke cermin yang Moza pegang dan dalam sekejap bola api memantul beberapa kali ke masing-masing cermin yang dipegang. Terlihat bola api seperti membentuk sebuah kotak pintu yang berputar mengelilingi tubuh Geralt dan Vexana. Cahayanya semakin membesar dan dalam sekejap membuat tubuh Geralt dan Vexana lenyap masuk ke dalam pintu cahaya. Scrabble. Kedua tubuh masuk dalam kegelapan. Geralt yang sekarang melihat sebuah tempat seperti makam. Dan terus melihat sekitar, apakah ini kuburan? Berkata Geralt mencoba meyakinkan dirinya. Ya, ini adalah dimensi kegelisahan dan kegelapan di mana semua orang akan mengalami siksaan tak bisa keluar dari tempat ini. Hanya klan Yer dan klan Nyx yang bisa dengan bebas masuk dan keluar dari tempat ini, belami Nona Vexana kemudian melihat kuburan yang bertuliskan nama ayahnya. Ini adalah dimensi tempat suku Yer dan Nyx dikuburkan. Nona Vexana menahan air matanya. Mengingat masa lalunya ayah dan ibu. Eowar. Geralt kemudian mendengar suara keras orang yang seperti kesakitan. Mencoba untuk mencari arah suara. Telinga Geralt berkedut beberapa kali. Suara ini berasal dari istana. Berkata Geralt kemudian melihat istana kecil yang berada di tengah malam. Di sanalah tempatnya, berkata Vexana kemudian melangkah dan berjalan ke arah setapak kecil. Ini hanyalah tempat untuk pujaan roh-roh leluhur kami. Tidak ada hal yang mengerikan di dalam sini. Krek. Geralt kemudian membuka sebuah pintu dan melihat seseorang yang terpasung dan terikat rantai sihir. Geralt melihat tubuh seseorang yang hanya mengenakan celana hitam. Kemudian Geralt melangkahkan kakinya dan membawakan sebuah botol berisi intisari wine yang diberikan oleh vampir Igo. Membuka botol menuangkannya ke dalam gelas yang Geralt bawa. Ses. Mencium aroma yang familiar. Sosok pria yang terbelenggu kemudian melihat ke arah Geralt dan Vexana. Siapakah lain? Kenapa kalian bisa berada di sini? Belami pria dengan belenggu. Klan Yer. Melihat seseorang dari klan Yer yang menurut rumor memang mengatakan bahwa ada yang masih selamat dalam pembantaian. Kalian dari klan Yer. Teriak pria belenggu. Yaitu aku, berkata Vexana kemudian membuka belenggu pria tersebut. Vexana kemudian meraih simbol-simbol sihir dan menekan beberapa tombol batu yang berada di dinding. Klep. Terbuka. Apa mau kalian? Berkata pria yang telah lepas dari belenggu. Ses. Aroma ini. Siapa kamu? Berkata pria tersebut melihat Geralt menuangkan lebih banyak wine ke dalam gelas. Lucky Rock. Anak dari vampir Igo. Berkata Geralt kemudian mendekati tubuh Lucky Rock. Dan menyerahkan segelas wine kepadanya. Minumlah. Hap. Apa ayah yang menyuruh kalian? Berkata Lucky Rock kemudian meminum wine yang diberikan Geralt. Gluk. 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 Setelah meminum beberapa kali tegukan kemudian Lucky Rock melihat tubuhnya bersinar dan berkedip, haha. Ki dalam tubuhku telah kembali. Kemudian dengan cepat Lucky Rock terbang ke udara. Dan memutar tubuhnya beberapa kali. Aku bebas. Yuhu. Hup. Turun ke tanah dan menghampiri Geralt dan Nona Vexana. Sepertinya ayahku telah mengirim kalian untuk membebaskanku. Jadi terima kasih. Belum mencoba untuk berbincang. Kemudian Vexana dengan cepat membuat portal dimensi dan membuat Geralt dan Lucky Rock kembali ke kerajaan vampir Igo. Namun sekali lagi Vexana hilang tak mengikuti Geralt dan Lucky Rock. Saat ini Nona Vexana tetap di dalam dimensi kuburan klan Yer. Menangis dan tertunduk. Bom! Geralt dan Lucky Rock, yang saat ini terlihat dalam portal dimensi kembali dengan cepat. Terbang ke udara dan melompat ke arah semua orang. Hup! Sepertinya kali ini dia tidak akan kembali, berkata Geralt yang melihat Vexana Yer tak ikut masuk ke dalam portal dimensi. Geralt sendiri telah menceritakan semua pada Vexana Yer bahwa anaknya sekarang adalah adik perseguruannya. Dan sekarang seperti Geralt, Torao Yer telah mendapat tubuh abadinya dan keberlangsungan klan Yer akan tetap berjalan. Nona Vexana sendiri hanya meminta Geralt untuk menjaga Torao Yer sebagai balasan untuknya karena telah membantu membebaskan Lucky Rock dari kuburan dimensi.
Ayah bunda, berkata laki Rock merangkul kedua orang tuanya. Mama ayah, di mana adik manisku? Aku sepertinya harus mendidiknya untuk cepat mendapatkan pasangan hahaha. Tep, kakak Rock, berkata Khalifa kemudian berjalan ke arah laki Rock. Bagaimana keadaanmu? Hap, kemarilah peluk aku adikku yang manis. Berkata laki Rock kemudian berjalan untuk memeluk Khalifa. Klak, tidak kakak, aku tak bisa, berkata Khalifa menghindari pelukan laki Rock. Ada apa? Berkata laki Rock heran dengan tingkah laku Khalifa. Sebagai sesama vampir adalah tradisi untuk semua anggota keluarga saling bertukar darah satu dengan yang lainnya melalui pelukan. Dan hal ini hanya diketahui oleh klan vampir dari masing-masing anggota keluarga. Bagi orang lain pelukan, seperti hal yang lumrah untuk dilakukan. Tetapi berbeda dengan Khalifa saat ini. Laki Rock, saat ini adikmu telah menikah berkata Raja Vampir Igo kemudian membisikkan sesuatu tentang geral dan perjanjian yang dilakukan Khalifa dan keluarganya. Laki Rock yang mendengar berita dari ayah kemudian dalam sekejap wajahnya terlihat seperti cangkang telur. Menghela nafas dalam-dalam dan berteriak. Apa? Terduduk di lantai dengan tangan disilangkan. Merenung untuk beberapa saat. Laki Rock membuka matanya dan berkata siapa di antara kalian yang bernama Geralt Crawford? Katakan. Dengan wajah kusutnya laki Rock kemudian berjalan ke beberapa orang yang berada di dalam ruangan istana. Melihat-lihat wajah dan bertanya apa kamu yang telah melakukan hal yang tidak baik dengan adikku? Berkata laki Rock pada Moza dengan tatapan penuh kebencian. Gluk. Moza yang melihat tatapan tidak bersahabat dari laki Rock kemudian memberi isyarat tangannya bukan. Bukan. Aku yang melakukannya. Berkata Moza tak berani menunjuk geral dan tetap terdiam dengan wajah muram. Jadi siapa di antara kalian yang berani dan mampu bercinta dengan adikku yang pemarah ini? Berkata laki Rock kemudian mengambil 2 gelas wine. Tep, Geralt kemudian berjalan dan menghampiri laki Rock dan berkata aku yang melakukannya. Kakak Rock. Menyerahkan gelas wine. Kemudian laki Rock mengangkat gelas wine-nya. Hahaha. Bagus. Meneguk gelas wine-nya laki Rock kemudian merangkul Geralt dan tertawa. Haha. Jadi inilah adik iparku ya. Sungguh menakjubkan. Dan dia juga memiliki seorang istri lagi berkata Raja Vampir Igo. Apa? Teriak laki Rock melihat Geralt dengan tatapan sinis kemudian berkata. Baiklah kamu sudah menunjukkan kehebatanmu. Aku harus banyak belajar darimu. Setiap orang yang mendengar pengakuan laki Rock kemudian terdiam beberapa saat. Bagaimanapun baginya lelaki yang memiliki 2 orang atau bahkan lebih seorang istri. Itu sudah menjadi kebiasaan orang yang memiliki kualitas. Kita akan mengadakan jamuan besar. Kita rayakan ini. Teriak laki Rock kemudian berjalan ke arah Mila yang terdiam dan tak mengatakan apapun. Bolehkah aku? Berkata laki Rock memegang tangan Mila dan mencoba untuk mencium tangannya. Berkata Mila pasrah dan memberikan tangannya. Plak, hentikan. Teriak Khalifa yang mengetahui niat laki Rock untuk menghisap darah Mila. Apa yang ingin kamu lakukan? Ini adalah perjanjian yang telah aku buat. Aku tidak akan mengingkari janjiku. Setelah kakak bebas dan aku melahirkan anaknya, aku akan tetap pergi untuk selamanya. Baik-baik. Kesepakatan tetaplah kesepakatan oke. Berkata laki Rock kemudian mengurungkan niatnya mengambil darah Mila. Yang jika dilakukan maka kandungan Mila akan hilang. Lebih baik. Kau tetap berada dalam posisimu. Berkata Geralt kemudian menepuk dan mencengkram pundak laki Rock. Krek, retakan. Oke baiklah. Adik ipar. Berkata laki Rock mundur dan melihat wajah Geralt dengan serius. Kita akan pergi dari sini dan menemui seorang di dimensi keempat berkata Geralt kemudian berjalan ke arah Mila dan Khalifa. Kita akan pergi. Karena urusan kita di sini telah selesai. Semua kita kembali ke kapal perang. Teriak Geralt tak ingin menunda-nunda perjalanan mereka. Lagi pula urusan dengan keluarga Khalifa telah Geralt selesaikan. Dan untuk perjanjian hanya tinggal menunggu waktu. Zoong, kapal kemudian terbang ke udara. Jen kita berangkat. Berkata Geralt kemudian duduk dan memerintah Jen untuk membuka pintu portal. Karena sekarang kapal perang mereka sudah tidak lagi menggunakan kekuatan bola elemen untuk membuka pintu portal. Hanya menggunakan alat pemindah yang diperoleh dari kapal perang Sekte Liga Matahari saat di dimensi kedua. Di sisi lain, di dimensi ke-6, sebuah roh telah kembali masuk ke dalam arca sihir milik Raja Belpe.
Sepertinya dua komandanku Bael dan Bellamy telah dikalahkan. Berkata Raja Belpe tertawa dan memanggil seseorang. Ben Beckman, kerahkan 100 kapal perang kita untuk pergi ke dimensi keempat. Kamu harus hancurkan semua sekte yang terlibat dengan Daryl Crawford. Dan bunuh semua anggota mereka. Baik, Tuan, berkata Ben Beckman kemudian pergi dan meninggalkan Raja Belpe. Berjalan ke sebuah ruangan yang dipenuhi api yang menyala sepertinya kali ini putriku harus mendapatkan jiwanya kembali. Berkata Raja Belpe kemudian berjalan ke arah tubuh putrinya dan memberikan roh jahat ke dalam tubuh Lisanix. Sekarang giliranmu. Jadikan dirimu berguna untukku. Dua mata merah seketika menyala. Terlihat beberapa kali berkedip tubuh tanpa nyawa terbangun dan kemudian melihat dengan tatapan penuh kebencian. Akan aku lakukan rajaku. Berkata tubuh Lisanix kemudian matanya seketika berubah kembali menjadi seperti orang normal. Sekarang pergilah ke dimensi keempat dan ambillah roh Dewi Kebaikan yang berada dalam tubuh manusia. Orang yang bersama dengan gaya Crawford. Hahaha. Berkata Raja Belpe kemudian membuka pintu portal dimensi dan menyuruh Lisanix untuk pergi ke dimensi keempat. Inilah saatnya. Kamu dapatkan kembali roh yang akan menghidupkanmu. Anak manis. Tertawa terbahak-bahak kemudian Raja Belpe berjalan untuk menemui sosok reinkarnasi anaknya yang sekarang bersemayam di tubuh Liranix. Haha, sepertinya kamu memang mirip dengan anakku. Tapi sayangnya kamu akan menemui ajalmu jika waktunya tiba. Berkata Raja Belpe pada Lira yang sekarang masih dalam keadaan pingsan. Kemudian melihat dua orang tua dan satu putrinya. Kalian hanyalah umpanku dan kartu as untuk ditukar dengan wadah yang harus kumiliki. Sayang sekali kalian harus melihat kematian kalian nanti. Geral yang saat ini telah memasuki alam dimensi keempat. Untuk menemui seseorang yang sudah lama ingin ditemuinya. Yang mengetahui semua rahasia dan kebenaran yang terjadi. Aku kan sampai pada titik di mana semua ini harus berakhir. Berkata Geral yang kemudian melihat langit di dimensi keempat. Hup, hup, hup. Kapal perang Sekte Pedang Naga Emas. Mendarat dan kemudian semua orang tiba di sebuah istana di mana. Semua orang dari berbagai sekte telah menunggu rombongan Geral. Semua orang bisa menyadari kedatangan Geral dan yang lainnya. Karena lambang sekte mereka. Beberapa orang dari sekte lain kemudian menghampiri Geral. Hup, 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 Tuan Crawford. Teriak salah satu orang yang menyambut kedatangan Geral. Disusul oleh Brody Raffi dan Torao Hier berada di belakang mereka. Brody. Torao kalian selamat. Berkata Geral lirih. Dan kemudian berjalan bersama yang lain menghampiri semua orang. Berjabat tangan. Kemudian semua orang dari rombongan Geral dibawa masuk ke istana. Untuk sementara kalian istirahatlah. Dan untuk Anda Tuan Muda Crawford, mungkin Anda ingin menemui seseorang yang menantikan Anda. Kakek, berkata Geral, ya, seperti dia juga ingin bertemu dengan Anda. Namun saat ini dia sedang dalam pertapaannya berkata salah satu penjaga memberitahu Geral. Untuk sementara lebih baik Anda dan yang lain pergi untuk beristirahat kami akan menyiapkan beberapa kamar untuk kalian. Baik. Semua kita akan menetap untuk sementara di sini dan manjakan diri kalian. Berkata Geral yang tahu di dimensi keempat adalah tempat paling aman. Karena semua sekte berkumpul dan penjagaan paling aman untuk berlindung. Baik Master berkata Jen dan yang lainnya. Akan aku antar Anda ke kamar berkata penjaga pada Geral. Kemudian Geral menjawab dengan anggukan, Mila, seperti kali ini aku menitipkanmu dan anakku di dimensi keempat. Karena mungkin ini akan berbahaya jika kamu ikut denganku, berkata Geral pada Mila. Baiklah, berkata Mila menurut. Bagaimana denganku? Berkata Khalifah yang juga merasa seperti sedang membutuhkan perhatian. Geral yang juga merasakan bingung harus berbuat. Kemudian menggandeng tangan mereka berdua menuju kamar mereka. Aku tak mau dipisahkan kamar. Yang otomatis kamu akan terus bersamanya berkata Khalifah cemburu. Saat ini Geral yang meminta untuk dipisahkan kamar mereka berdua kemudian terdiam dan berkata aku akan tetap mengunjungi kalian. Berdua dan memanjakan kalian. Geral kemudian berjalan ke arah di mana Mila akan tinggal. Kemudian Geral mencoba untuk memberikan penjelasan dan menempelkan sebuah tulisan mantra pada pintu kamar Mila. Akan aku antar Khalifah ke kamarnya berkata Geral pada Mila dan menyuruhnya untuk masuk. Baik berkata Mila percaya dengan Geral walaupun rasa cemburunya tak terbendung. Sekarang kamu masuklah.
Lebih aman di sini untukmu dan bayi yang kamu kandung, berkata Geralt kemudian tanpa sadar tangannya ditarik erat oleh Khalifah. Wajahnya terlihat memelas dengan gelinang air mata. Apa kamu akan benar meninggalkanku? Walaupun perjanjian kita selesai setelah anak ini lahir, berkata Khalifah dengan menangis dan menempelkan wajahnya pada dada Geralt. Kamu, berkata Geralt merasa ada yang salah pada dirinya, kemudian mencoba untuk mengangkat tangannya dan memegang kepala Khalifah. Perjanjian tetaplah perjanjian. Apapun itu adalah konsekuensi yang harus diterima dan ditepati kedua belah pihak. Menengadahkan wajahnya ke wajah Geralt dengan tatapan sayu, Khalifah kemudian berkata, temani aku untuk malam ini. Dan selebihnya kamu temanilah istri pertamamu. Dek, seperti ada goncangan jiwa di dalam diri Geralt. Kemudian Geralt diluluhkan hatinya karena melihat ketulusan Khalifah. Baiklah, untuk malam ini aku akan bersamamu, berkata Geralt yang tak tahu saat ini Mila mengintip mereka dari celah pintu. Geralt, berkata Mila lirih karena cemburu. Terlihat air matanya keluar dan tertahan. Malam hari, Geralt dan Khalifah dalam satu kamar. Seperti orang pada umumnya, mereka melakukan ritualnya. Bahkan Khalifah yang merupakan makhluk dimensi lain, merasakan cinta Geralt mengalir ke dalam tubuhnya. Sampai pada pagi hari, Geralt terbangun dan berjalan keluar kamar Khalifah. Sepertinya ini sudah saatnya aku kembali. Maafkan aku, berkata Geralt yang melihat Khalifah tidur dengan senyuman. Ada rasa yang membebani pikiran Geralt ketika melihat senyum Khalifah. Geralt kembali mencium kening Khalifah. Tok, Mila, berkata Geralt memanggil Mila. Kemudian dari dalam kamar pintu dibuka. Terlihat Mila saat ini hanya berpakaian terbuka di beberapa bagian. Mila, Geralt, manjakan aku, berkata Mila kemudian dengan cepat menarik tangan Geralt. Manjakan aku. Geralt yang merasa saat ini bukanlah saat yang tepat untuk melakukan hal tersebut kemudian berjalan mengikuti arah tarikan tangan Mila. Baiklah, sayangku, berkata Geralt memeluk Mila. Di sisi lain, di dimensi pertama, sekitar 20 kapal perang Sekte Liga Matahari kemudian muncul ke permukaan. 20 kapal perang Sekte Liga Matahari terbang ke berbagai tempat mengejutkan semua orang. Semua terlihat terbang di antara perkotaan dan perdesaan. Lihat, apa itu, teriak beberapa orang menunjuk ke arah kapal perang Sekte Liga Matahari yang terbang rendah. Siapa pemilik kapal besar itu? Makhluk asing, teriak beberapa orang menerka. Bahkan semua stasiun televisi menyiarkan kejadian aneh yang saat ini mereka lihat. Berita besar yang mengguncang dunia di dalam pertama. Apa persiapan sudah selesai? Berkata Tetua Sekte Pedang Pelindung. Kita siap masuk ke dalam portal dimensi. Dan bersiap untuk pergi ke dimensi keempat. Berkata semua anggota Sekte Pedang Pelindung yang sekarang telah berhasil mendapatkan kapal perang Sekte Liga Matahari. Kita berangkat. Berkata Tetua Pedang Pelindung mengarahkan semua kapal untuk masuk ke dalam portal. Zoom. Semua orang di bawah dibuat terkejut dengan suara keras dan terlihat di atas langit sebuah celah hitam. Bahkan beberapa helikopter sempat menabrak bagian kapal. Mereka semua tengah meliput kejadian aneh yang mereka lihat. Kita harus menyingkir, teriak beberapa orang dalam helikopter yang sedang melakukan peliputan. Lihat, apa kamu merekamnya? Berkata seorang gadis kemudian merekam dengan kamera ponselnya. Apa ini ada hubungannya dengan Geralt? Berkata seorang gadis yang memakai baju stasiun televisi. Sepertinya, ini ada hubungannya dengan Geralt, berkata gadis yang lain. Semua kapal perang Sekte Liga Matahari telah masuk ke dalam portal dimensi. Mereka semua menuju ke dimensi keempat. Kita akhirnya mendapat beberapa buah kapal perang untuk memperkuat barisan dan pertahanan, berkata Old Flynn kemudian membuka penyamarannya. Crack, sudah lama aku tak merasakan kenyamanan seperti ini, hahaha, berkata Old Flynn membuka topeng wajah tua. Bagaimana jika kita kejutkan Tuan Muda? Aku rasa dia tak akan mengenalimu dengan wajah aslimu. Wakil kedua, Ketua Dashbone, berkata navigator kapal perang Sekte Pedang Pelindung. Menurutmu begitu? Haha. Jika bukan karena misi yang diberikan Daryl, aku juga tak akan sampai pada tahap ini, berkata Dashbone yang sekarang terlihat tubuh kekar dengan wajah sedikit tua dengan beberapa keriput di wajahnya. Perang akan kita mulai sekarang. Terus bergerak. Siap, teriak semua anak buah yang membawa 20 kapal perang Sekte Liga Matahari. Di luar dimensi keempat,
Beberapa kapal Sekte Liga Matahari sekarang berusaha untuk masuk ke dalam dimensi keempat. Roar roar roar, Tuan Ben. Sepertinya kita tak bisa masuk. Bagaimana? Berkata seorang navigator kapal. Medan pelindung. Begitu rupanya. Hubungi Raja Belpe. Kita akan menunda penyerangan dalam beberapa minggu ke depan. Dan lebih baik kita selidiki dulu rencana mereka. Berkata Ben Beckman kemudian memanggil 4 orang muridnya. 4 orang dengan armor kemudian menghadap master mereka. Apa ada tugas untuk kami? Master Ben, berkata seseorang yang terdapat pedang hitam di punggungnya. Kalian berempat masuk ke dalam dimensi keempat dan mata-matai anggota Sekte Pedang Pelindung dan seseorang yang pernah bertarung dengan Raja Belpe di masa lalu. Geralt Crawford, berkata Ben Beckman kemudian menyerahkan gambar Geralt pada mereka. Baik, akan kami laksanakan, berkata 4 orang kemudian dengan cepat terbang ke arah dimensi keempat. Semua pasukan, gunakan teknik persembunyian. Kita akan menunggu waktu yang tepat untuk penyerangan dan persiapkan bantuan. Bawa 1000 kapal perang untuk bersiap, berkata Ben Beckman memerintah pasukan untuk menghilangkan kapal mereka dari deteksi anggota Sekte Pedang Pelindung. Baik, laksanakan, berkata semua anggota yang membawa masing-masing kapal perang Sekte Liga Matahari. Jika keempat muridku bisa mengetahui rencana mereka, akan lebih mudah untuk menyerang mereka dari dalam. Hahaha. Berkata Ben Beckman kemudian menghisap rokoknya. Di sisi lainnya, di dalam dimensi kelima, 2 orang lelaki berjubah putih dan hitam berjalan ke arah istana Raja Vampir Igo. Apa kamu mencium bau darah di sini? Berkata Thunder yang kemudian melihat seseorang yang sedang membantai beberapa pasukan dari Sekte Liga Matahari. Kita selidiki Kak. Berkata Black kemudian menemukan seseorang memegang pedang dan menusuk beberapa kali tubuh seseorang. Haha, sepertinya ada seorang master dari dimensi pertama. Kalian cepat tunjukkan diri kalian. Berkata Lucky Rock yang mencium bau Thunder dan Black. Sial dia tahu keberadaan kita. Kak. Berkata Black kemudian melompat ke arah Lucky Rock disusul Thunder yang melompat. Haha. Sepertinya kalian tersesat di sini. Berkata Lucky Rock kemudian mengarahkan pedangnya ke wajah Thunder dan Black sebagai tantangan. Siapa kamu? Berkata Thunder kemudian mengeluarkan tongkat. Aku adalah Lucky Rock, penghuni kerajaan vampir. Apa kalian orang-orang dari Sekte Liga Matahari? Berkata Lucky Rock, bukan. Kami adalah 2 penjaga yang diutus Geralt Crawford. Namun kami dikirim ke sini oleh Sekte Pedang Pelindung. Berkata Black yang saat ini mengeluarkan pedangnya. Geralt Crawford, berkata Lucky Rock kemudian tertawa. Hahaha. Ini lucu. Kalian adalah bawahannya. Apa kamu mengenalnya? Berkata Black kemudian menurunkan pedangnya. Di mana dia sekarang? Oh, kalian ingin tahu jawabannya. Berkata Lucky Rock kemudian menyimpan pedangnya. Ada syaratnya yang harus kalian lakukan. Jika ingin aku membantu kalian. Apa? Berkata Black kemudian menarik pedangnya. Aku tak akan mau melakukan hal apapun dengan syarat. Majulah. Tak, menghentikan Black kemudian Thunder berkata syarat apa? Jika kami membantumu, kami juga ingin membuat kesepakatan. Bagaimana? Berkata Thunder dengan senyuman. Kak, berkata Black, menolak untuk bekerja sama. Lebih baik kita ikut permainannya. Karena kita sendiri tak tahu di dimensi ini. Bahkan untuk mengoperasikan mesin kapal perang Sekte Pedang Pelindung yang membawa kita ke dimensi ini, berkata Thunder gaptek. Haha. Bagaimana? Berkata Lucky Rock dengan senyuman. Baik kita buat kesepakatan. Berkata Thunder kemudian mengingat Lucky Rock berjalan ke istana vampirnya. Kemudian mereka bertiga masuk ke sebuah istana vampir. Mereka berjalan ke sebuah aula utama. Jadi apa maumu? Berkata Thunder membuka percakapan. Baiklah. Saat ini tuanmu adalah adik iparku, berkata Lucky Rock menjelaskan. Apa maksudmu? Berkata Black tak paham dengan arah pembicaraan. Ya, dia telah menikah dengan adikku. Berkata Lucky Rock kemudian menyesap winenya. Tapi saat ini akan aku lakukan segala cara untuk kebahagiaan adikku. Aku hanya ingin kalian melakukan sesuatu hal untukku. Apa itu? Berkata Thunder kemudian mendengarkan perkataan Lucky Rock. Baiklah, aku hanya meminta kalian untuk mendapatkan darah istri tuan kalian. Agar aku bisa membuat perjanjian yang dilakukan adikku dan tuanmu dibatalkan. Dengan menggunakan darah istrinya,
Akan aku buat Geralt Crawford mematuhi semua perintahku. Berkata Lucky Rock menjelaskan. Sepertinya itu akan cukup sulit. Berkata Thunder ragu karena dia akan menghadapi murka Geralt Crawford jika dia melakukannya. Namun, saat ini prioritas utamanya adalah bisa menemukan Geralt dan yang lainnya. Bagaimana? Berkata Lucky Rock tersenyum. Baiklah, kita sepakat. Berkata Thunder dan Black bersamaan. Setelah bersepakat, mereka bertiga kemudian pergi ke dimensi keempat di mana saat ini mereka akan menggunakan kapal yang mereka ambil dari Sekte Pedang Pelindung, yang oleh Black dan Thunder kalahkan. Keadaan kapal masih utuh, tetapi kami tak bisa menggunakannya, berkata Thunder. Oke, apa boleh buat seperti inilah bentuk kehidupan di beberapa dimensi bagi orang-orang dari dimensi pertama. Peradaban dimensi lain terlalu maju untuk dikatakan, berkata Lucky Rock kemudian masuk ke dalam kapal bersama Black dan Thunder. Sekelas, kita butuh sebuah mantra sihir untuk membuat kapal perang ini bekerja. Dan semua berjalan hanya mengandalkan pengoperasian Ki dan beberapa tersusun dari mekanik sihir, berkata Lucky Rock kemudian menarik tuas kapal dan memutar sebuah alat pemindah dimensi. Zoong, hahaha, tunggulah aku, berkata Lucky Rock. Mereka bertiga kemudian terbang dan memasuki wilayah di dimensi keempat. Mereka seperti melihat sebuah medan pelindung yang menutup semua dimensi keempat. Kita telah sampai dan ini adalah wilayah dimensi keempat. Kita akan sedikit menjauh dari perkotaan yang ada di sini, berkata Lucky Rock kemudian memutar haluannya menuju tempat yang lebih aman untuk mendarat. Oke, apakah kita akan langsung menemui Master Crawford? Berkata Black pada Thunder. Tidak, kurasa besok lebih baik. Untuk sementara kita akan bermalam di sini, berkata Thunder. Ya sebaiknya kita tunggu esok hari, kemudian Lucky Rock membuat sebuah perapian untuk menghangatkan tubuhnya. Srek srek srek. Black terbangun di malam hari dan mencoba untuk membangunkan Thunder. Kak, bangunlah, berkata Black menggoyangkan tubuh Thunder. Menyipitkan matanya. Thunder kemudian melihat Black dan berkata, ada apa? Black, apa kamu yakin akan melakukan hal yang akan membahayakan hidup kita? Sedangkan Master pernah menyelamatkan hidup kita, berkata Black mencoba untuk membujuk Thunder untuk tidak melakukan dan mengkhianati Geralt. Mencoba untuk memejamkan matanya kembali, Thunder kemudian berkata, aku memiliki rencana tersendiri, jadi diam dan tidurlah. Rencana, berkata Black kemudian melihat Thunder yang kembali tidur dan tak menghiraukannya. Naiklah, aku mempercayaimu. Setelah mencoba untuk membujuk Thunder untuk tidak melakukan dan mengkhianati Geralt, akhirnya Black kembali untuk tidur. Benda kapal dari dimensi pertama telah tiba. 20 kapal perang Sekte Liga Matahari telah datang. Setelah mengonfirmasi kedatangan mereka adalah dari Sekte Pedang Pelindung, 20 kapal diizinkan masuk ke dalam dimensi keempat. Dashbone saat ini memerintah 20 kapal sitaannya untuk turun ke tanah. Semua kita daratkan kapal rampasan kita. Berkata Dashbone kembali melompat terbang untuk memberikan laporan pada Ketua Sekte Pedang Pelindung. Geralt yang saat ini masih menunggu pertapaan kakeknya. Akhirnya untuk pertama kalinya Geralt dipertemukan dengan pamannya yang telah lama pergi. Tap, tap, suara langkah kaki 3 orang yang berjalan ke arah Geralt yang sedang melatih tubuhnya di halaman pelatihan istana. Jrek, sebuah pedang kecil dengan cepat melesat menuju ke arah Geralt. Berdiri tanpa melakukan apapun, Geralt hanya menggunakan tangannya tanpa berbuat apapun. Jelep, pisau kecil dengan mudah menembus tangan Geralt. Tak ada rasa sakit sedikit pun, bahkan Geralt dengan santainya mengeluarkan pisau kecil dari tangannya. Tes, darah merah menetes dari tangan Geralt. Dan dalam sekejap tangan Geralt menutup kembali lukanya. Aplaus, sebuah tepukan dan senyum datang ke arah Geralt. Seseorang melangkah dan mendekati Geralt, yang saat ini terdiam untuk beberapa saat, melihat dengan tatapan terkejut. Paman. Mengambil pedangnya kemudian Peter Crawford mengayunkan pedang ke arah Geralt, kemampuan regenen tubuh yang sangat cepat. Kreng, Geralt yang menyadari serangan dadakan kemudian dengan cepat meraih pedang Dawnraker dari udara. Kreng, Geralt menakis serang Peter Crawford dengan cepat. Kemudian terlihat Peter melompat ke arah Geralt dengan ayunan pedang. Sword Shadow membuat beberapa bayangan pedang. Peter Crawford menghujam Geralt dengan ilusi pedangnya. Geralt yang sadar dengan arah 3 pedang yang kemudian melayang dan terhunus ke tanah, menyebabkan retakan besar. Baiklah, Dawnraker upgrade.
Level max, berkata Geralt, kemudian membuat Dawnraker terlihat lebih tipis dan berwarna hitam. Rasakan. Sword Wild. Dengan cepat Geralt mengayunkan pedangnya membentuk lengkungan angin yang dengan cepat mengarah ke tubuh Peter. Sklash. Tebasan. Peter tak sempat untuk menghindar dan menerima lesatan pedang angin Geralt. Mencoba untuk tetap menahan serangan yang menekan tubuhnya. Peter terlihat mundur beberapa langkah. Kemudian dengan cepat melemparkan lengkungan pedang angin Geralt ke pepohonan. Bom! Pohon yang terkena serangan dari tangkisan Peter seketika terbelah dan mengeluarkan api yang berkobar. Geralt kemudian turun ke bawah, menyimpan kembali pedangnya, dan berjalan ke arah Peter. Tap, tap, paman, berkata Geralt berjalan ke arah Peter, mengambil baju yang dikaitkan di dekat bebatuan. Geralt memakaikan. Haha, sungguh hebat, nak, berkata Peter kemudian berjalan ke arah Geralt. Mereka berdua bertatap muka dan kemudian saling memeluk. Sudah lama kami menunggumu dan kesiapanmu, berkata Peter Crawford yang sekarang melepaskan pelukannya. Ya, sudah lama, dan pada akhirnya aku telah kembali, berkata Geralt yang tahu masa lalunya dari memori di Sungai Darah. Ya, akan aku perkenalan kamu dengan beberapa orang dari klan Crawford, yang juga sama seperti kita yang mewarisi 9 roh legendaris, berkata Peter Crawford kemudian berjalan ke arah dua orang yang menemaninya. Geralt Crawford kemudian menemui mereka. Sepertinya aku belum pernah melihat mereka, berkata Geralt yang memang tidak ada memori ingatan tentang dua orang yang belum diketahuinya. Bagaimana jika kalian memperkembangkan diri kalian, berkata Peter Crawford pada dua orang yang memiliki keahlian teknik senjata sihir. Baik, Master, berkata seseorang yang terlihat lebih tua dari Geralt. Bahkan Geralt tak bisa menebak umurnya. Aku adalah Jenderal Dori dan yang pendiam ini adalah Brogi. Kami semua berasal dari dimensi kedua di mana klan Crawford berjaya. Aku Geralt, berkata Geralt memperkenalkan diri. Seperti kita perlu mengembangkan beberapa bakat kita. Dan bagaimana jika malam ini kita berlatih bersama? Berkata Peter Crawford. Kemudian mendengar langkah kaki seseorang. Dari kejauhan terlihat seseorang yang terikat pedang di bahunya. Seseorang yang memiliki sedikit keriput di wajahnya. Berjalan ke arah Geralt dan yang lainnya. Menghempaskan kakinya. Dengan cepat melesat ke arah tiga orang yang sekarang sedang berdiri untuk melihatnya. Mengayunkan pedang ke tiga orang. Blash! Angin berhembus ke wajah semua orang. Haha. Seperti tak ada rasa gentar sedikit pun, berkata Dashbone. Kemudian memasukkan pedangnya ke dalam wadahnya. Sring, apa aku mengenalmu? Berkata Geralt merasa keahlian yang sama dengan miliknya. Aku Dashbone, seorang pendekar pedang nomor 1 di semesta keempat. Berkata Dashbone mempertemukan diri. Mungkin Anda salah. Hahaha. Dashbone memang sengaja untuk tidak memberi tahu Geralt tentang rahasianya. Dan untuk sementara waktu akan dikatakan ketika perang berakhir. Seperti kalian akan berlatih malam ini. Berkata Dashbone kemudian duduk dan mengelap sebuah cincin sihirnya. Bagaimana jika kalian berlatih dan aku akan melihat perkembangan kalian? Baiklah. Tetua Dashbone. Akan lebih baik jika Anda bisa menilai bakat kami, berkata Dori yang kemudian melangkah maju ke arah halaman. Baiklah. Sepertinya Tuan Crawford mau melayaniku, berkata Dori kemudian mengambil pedangnya dan mengeluarkan ki sejatinya. Di wilayah gunung dua orang sedang melangkah menuju ke arah istana. Mereka dihadapkan dengan para penjaga yang pernah melihat mereka sebelum. Kalian, berkata penjaga yang saat ini menghunuskan pedang ke arah Thunder dan Black. Tunggu, kami ingin menemui Master Crawford dan yang lainnya, berkata Thunder menjelaskan. Ada hubungan apa kalian? Berkata penjaga. Panggilkan saja Master Crawford dan kami berdua akan berbicara. Berkata Black tak mau tinggal diam. Kemudian seorang penjaga pergi ke arah istana dan memberitahu Geralt bahwa ada dua orang yang ingin bertemu dengannya. Geralt kemudian berjalan ke arah Thunder dan Black. Oh kalian, kemarilah, berkata Geralt mengundang mereka untuk masuk ke istana. Mereka berjalan ke arah aula peristirahatan dan kemudian menceritakan hal sesungguhnya pada Geralt. Karena pada saat ini mereka memiliki perjanjian dengan Lucky Rock untuk mengambil darah Mila. Oh jadi begitu. Kalian tetap ikut dalam permainannya. Sepertinya dia hanya menginginkan Khalifah agar tidak berpisah denganku. Berkata Geralt berpikir apakah perjanjian mereka akan terputus ketika anak mereka lahir atau mungkin ada takdir lain.
Sekarang lebih baik kalian kembali ke dalam cincinku, berkata Geralt kemudian mengeluarkan cincin emasnya. Baik, Master, berkata Thunder dan Black. Kemudian dengan cepat mereka masuk ke dalam cincin Geralt. Secara mengejutkan kemudian Geralt membuat cloning mereka dari bola perak yang hanya tersisa 3 buah bola. Membaca mantra kemudian Geralt melemparkan 1 buah bola perak ke tanah. 1 bola perak untuk Thunder. Geralt kemudian melanjutkan membaca mantra dan melemparkan bola perak kedua. 1 bola perak untuk Black. Dilanjutkan untuk bola terakhir Geralt kemudian melemparkan bola perak ketiga. 1 bola perak untuk Mami Mila. Bom, bom, bom. Ketiga bola perak seketika berubah menjadi 3 orang. Geralt kemudian membisikkan sesuatu pada klone Thunder dan Black. Dan berjalan ke arah Mami Mila menempelkan sesuatu di kening cloning Mila. Kalian berdua. Bawa cloning Mila pergi malam ini. Dan serahkan pada Lucky Rock, berkata Geralt yang memiliki rencana khusus untuk membuat tipuan pada Lucky Rock. Bagaimanapun saat ini, keselamatan Mila lebih penting dari apapun. Dan untuk Khalifah bagi Geralt, akan dibicarakan kembali dengan Mila. Sekarang bahkan Geralt sendiri menghadapi dilema yang membuat perasaan pada Khalifah. Sekarang kalian pergi, berkata Geralt pada saat malam tiba. Baik Tuan, berkata keduanya membawa cloning Mila. Sedangkan Geralt saat ini membuat pertapaan khusus untuk membuat rohnya pergi dan masuk ke dalam cloning Mila. Hehe. Maaf kakak ipar. Sepertinya kali ini, aku akan menghukummu. Hahaha, berkata Geralt tertawa terbahak-bahak. Geralt kemudian membuat sebuah altar kecil untuk sebuah ritual pemindah roh. Dengan transfer roh melalui antena kecil berupa bindi di kening Mila. Geralt menyalakan beberapa lentera kecil. Dan sebuah air untuk melihat pandangan mata cloning Mila ini bukanlah hal yang akan menarik. Kakak ipar, hahaha, berkata Geralt merasakan malam ini akan menjadi hiburan tersendiri baginya. Seolah-olah sifat jahilnya muncul dalam sekejap. Dan jika bukan karena Thunder dan Black memilih untuk tidak berkhianat dan mengetahui resikonya, Geralt tak akan melakukan hal tersebut. Geralt saat ini hanya tersenyum sendiri. Tanpa ada yang mengetahuinya saat ini. Bahkan kedua istrinya sekalipun. Lagi pula tidak ada salahnya jika Geralt saat ini mencoba untuk menghibur dirinya. Hahaha, menarik. Berkata Geralt tertawa kecil. Geralt saat ini telah masuk ke dalam pemandangan mata cloning Mila. Dia melihat kedua cloning Thunder dan Black berjalan dengan membawa cloning Mila. Mencoba untuk memperhatikan sekitar. Geralt melihat pemandangan kapal yang terparkir di dekat gunung kecil. Inikah tempatnya? Gimana Geralt dalam pikirannya? Jika ini akan selesai dengan cepat, akan aku pastikan ini akan menjadi hiburan tersendiri. Kemudian cloning Mila menemui Lucky Rock. Hohoho, kalian berhasil membawa gadis ini. Kemari kan? Akan aku buat dia menurutiku dan memintanya untuk berpisah dengan adik iparku. Berkata Lucky Rock kemudian menyuruh Thunder dan Black menyerahkan Mila. Tunggu, sesuai perjanjian kamu hanya akan menghisap darahnya dan tak melakukan apapun lebih dari itu, berkata Thunder yang mencoba untuk mempertahankan cloning Mila. Bagus Thunder. Kamu mengikuti rencanaku, berkata Geralt dalam pikiran cloning Mila. Oke, tapi aku butuh privasi untuk melakukannya. Jadi apakah kalian bisa pergi dan meninggal kami berdua? Berkata Lucky Rock memaksa. Oke, tapi hanya 5 menit dan setelah itu kami akan masuk dan jika kamu melakukan hal yang membahayakan dirinya, maka tamatlah riwayatmu. Berkata Black kemudian pergi dengan Thunder ke sebuah ruang di dalam gua. Haha, sungguh bodoh. Baiklah manis. Bagaimana jika saat ini kita melakukan ritual bertukar darah? Berkata Lucky Rock kemudian mendekati cloning Mila. Bak, terlihat kaki Mila menendang anu Lucky Rock. Teriak lirih Lucky Rock menahan sakit. Sepertinya kamu mencoba untuk melawanku. Maaf, aku kesini karena panggilan seseorang, bukan untuk menemuimu. Berkata cloning Mila. Apa yang mereka berdua katakan? Berkata Lucky Rock kemudian mencoba untuk meraih tangan Mila baik-baik. Aku di sini hanya untuk membuat kesepakatan denganmu. Kesepakatan apa? Berkata cloning Mila. Tentang adikku Khalifah. Aku hanya ingin dia cepat tersadar dan menghilangkan bayi yang dikandungnya dan aku memerlukan bantuanmu, berkata Lucky Rock berbohong. Oke. Seperti itu menarik, bagaimana caranya? Berkata cloning Mila. Kita akan melakukan pertukaran darah. Dengan begitu aku bisa membuat adikku untuk menuntut dan kembali membawanya pulang. Berkata Lucky Rock berbohong. Pertukaran darah.
Berkata cloning Mila. Lalu apa yang harus aku lakukan? Haha. Itu mudah saja, berkata Lucky Rock kemudian menggigit jarinya dan mencoba untuk membuat cloning Mila meminum darahnya. Geralt sendiri belum pernah melihat dan melakukan ritual tersebut. Kemudian sesuai rencananya, agar kakak iparnya tidak mengganggu kehidupannya dan istri-istri, akhirnya Geralt yang masih memainkan peran Mila menuruti apa yang dikatakan Lucky Rock. Bak, tendangan kembali diarahkan ke anu Lucky Rock. Jika kamu berbohong, itulah yang akan terjadi untuk ketiga kalinya dalam hidupmu, berkata cloning Mila. Oke, dengan ini darah kita akan bercampur dan akan aku gunakan untuk membuat Khalifah kembali, berkata Lucky Rock berbohong. Lakukanlah, berkata cloning Mila berdiri tegak. Lucky Rock yang melihat Mila kemudian berkata, rileks dan lemaskan otot lehermu. Seperti ini, berkata cloning Mila kemudian mematahkan lehernya. Gluk, bukan seperti itu, berkata Lucky Rock kemudian membenarkan leher Mila yang patah. Ark, teriak Lucky Rock melihat leher cloning Mila patah. Apa yang terjadi? Bagaimana mungkin dia melakukan hal tersebut? Lucky Rock kemudian dibuat panik dengan patahnya leher cloning Mila. Apa yang harus aku lakukan? Mencoba untuk membenarkan leher cloning Mila kembali. Lucky Rock tak merasakan nafas di dalam tubuh cloning Mila. Geralt sendiri saat ini tertawa terbahak-bahak dengan apa yang dilakukannya ke Nakau. Haha, kemudian setelah 5 menit berjalan, Lucky Rock tak bisa melakukan apapun terhadap cloning Mila dan kedua penjaga Thunder dan Black muncul. Hup, tunggu, apa yang telah kamu lakukan? Teriak Thunder melihat tubuh cloning Mila tak sadarkan diri. Beraninya kamu, ini tidak sesuai dengan kesepakatan. Berkata Black menambahkan, kita bawa mayat istri Tuan sekarang. Berkata Thunder kemudian menggendong tubuh cloning Mila. Apa yang aku lakukan? Berkata Lucky Rock kemudian terdiam untuk beberapa saat. Aku hanya ingin membuat adikku menjadi satu-satunya perempuan yang menjadi istri Geralt, berkata Lucky Rock menyesal. Kemudian Thunder dan Black dalam sekejap berubah menjadi asap dan begitu juga cloning Mila. Geralt saat ini merasakan aman untuk beberapa hari ke depan sampai semua cepat atau lambat akan diketahui oleh Lucky Rock. Seperti malam ini aku harus membahagiakan Mila, berkata Geralt kemudian memutuskan untuk bersama Mila. Geralt kemudian berjalan menelusuri sebuah lorong di mana di bagian ujungnya terdapat kamar semua anggota sekte pelindung. Geralt melihat sebuah cahaya keluar dari sebuah kamar khusus, milik kakeknya. Apakah kakek sedang melakukan ritual sebelum berperang? Berkata Geralt melihat cahaya dari dalam kamar kakeknya terlihat berkedip untuk beberapa kali. Nanti akan aku tanyakan setelah seminggu pertapaannya. Lebih baik aku persiapkan juga diriku untuk menghadapi iblisnya sebenarnya dan menyelamatkan keluargaku. Geralt kemudian kembali ke kamar Mila dan membuka pintu kamarnya. Namun hal yang mengejutkan terjadi. Geralt melihat dua istrinya sedang berada di dalam kamar yang sama. Mereka seperti sedang melakukan pembicaraan. Pada akhirnya Geralt lebih memilih untuk menguping pembicaraan mereka. Apa yang sedang mereka bicarakan? Ini adalah hal yang membuatku curiga, berkata Geralt dalam hatinya. Kemudian dia berdiri tegap dan menempelkan telinganya. Terima kasih sudah mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya. Sampai jumpa di novel selanjutnya.